Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evita, sehat? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah sehat. Bapak juga sehat, Pak? Alhamdulillah begini adanya Bu Evita, mudah-mudahan sehat seterusnya Bu Evi. Iya, Bapak. Ya, Bu Evita, ada rencana untuk melakukan proses coaching ya pada saat ini kepada Pak Iwan, betul ya Bu Evita ya? Iya, Bapak, betul. Tadi ada di berkomunikasi dengan Pak Iwan dan kita akan diminta untuk melakukan coaching gitu karena Pak Iwan ingin berdiskusi tentang gurunya sepertinya. Oh Begitu, iya, Bapak. baik Bu Evita, pada kesempatan ini boleh saya ingin tahu, eh, saya akan membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini Bu Evita dari proses coaching yang akan Bu Evita lakukan? Ya baik Bapak, terima kasih. Ini Pak, saya agak ragu-ragu memang. Kadang di setiap saya melakukan proses coaching, saya merasa Mhm. kurang maksimal dalam proses coaching itu, terutama dalam menemukan kata kunci. Jadi saya merasa sering kesulitan begitu dalam menemukan kata kunci saat mengidentifikasi di proses Oh, coaching itu. Iya, karena kan kadang-kadang yang disampaikan oleh coach itu panjang lebar sehingga saya kadang dalam identifikasi itu sulit menemukan ini kata kuncinya yang mana begitu Pak. Jadi mungkin baik. saya ingin dibantu untuk bagaimana caranya supaya bisa menemukan memaksimalkan bisa menemukan kata kunci. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, ingin mengembangkan, bagaimana sih proses menemukan kata-kata kunci dari proses dialog yang disampaikan sama coachee ya, begitu, Bu Evi ya? Betul Pak. Oke, baik. Kalau boleh tahu Bu Evi, proses coaching yang Ibu lakukan gitu ya, selama ini dalam menemukan kata-kata kunci itu, Bu Evita itu dalam level berapa kalau misalkan dinilai dari rentang 1 sampai 10 kira-kira Bu Evi ini? Berapa ya Pak? Mungkin sekitar 6 maksimal 7 deh gitu Pak Oh mungkin. begitu. Iya, Yang Ibu harapkan, kira-kira di interval berapa Bu Evi ini? ya idealnya pengennya 10 Pak. Jadi saya Oh pengennya kalau 10. coaching ngomong tuh langsung bisa nemuin ini kata kuncinya gitu. Wah, luar biasa Bu Evi ya. Mudah-mudahan, eee, apa yang diharapkan sama Bu Evita ini bisa, terwujud ya Bu Evi ya. Iya benar Pak. Oke, harapan dari observasi yang akan, dilakukan bersama ini, kira-kira apa Bu Evi ini Ya, harapannya? harapannya saya bisa meningkatkan performa saya dalam melakukan coaching atau berperan sebagai coach Bapak. Dan tentunya tadi seperti yang saya sampaikan area menemukan kata kunci karena kalau sudah menemukan kata kunci dengan cepat biasanya proses coaching itu juga bisa lebih cepat Bapak. Cuman saya merasa itu kelemahan saya di situ. Jadi itu yang Mhm. perlu ditingkatkan sepertinya. Baik, Bu Evita. Mudah-mudahan dalam proses coaching yang akan dilakukan sama Bu Evita ini, kemudian saya izin untuk mengamatinya proses coaching dengan Bu Evita, menemukan kata-kata kunci yang ingin dikembangkan di proses coaching kali ini, Bu Evi. Kalau begitu, silakan untuk melakukan proses coaching dengan Pak Iwan ya, Bu Evi ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Mohon pengamatannya dan nanti mohon arahannya sesudah proses coaching. Baik, terima kasih. Mangga Bu Evi. Terima kasih Bapak. Baik, Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu Epita. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah Bu Epi. Gimana Ibu Epi? Iya, Kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bapak. Ini kayaknya Pak Iwan hari ini ceria sekali ya. Iya, Mudah-mudahan. tapi tadi ada sempat chat saya katanya pengen ada yang didiskusikan gitu. Ada apa nih Pak kira-kira yang ingin didiskusikan? Nah, iya betul Bu Epita. Saya mohon izin juga tadi chat Bu Epita. Memang saya ingin apa namanya ber apa meminta Bu Epita untuk bagaimana
bisa mengarahkan saya atau mengcoaching saya perihal ini Bu Epita. Ada guru saya, karena kan saya Bu Epita mungkin tahu saya di pemimpin di sekolah saya. Di sekolah saya menghadapi ada satu guru Bu Epita yang sering terlambat ini ya, karena memang saya juga dalam posisi sibuk sebagai fasilitator di program guru penggerak ini, sehingga saya merasa informasi yang sampai ke saya itu ada satu guru olahraga, saya sebutkan, yang sering datang terlambat, itu tidak main-main, sudah lebih dari 4 kali ya, bahkan terhitung sampai udah 6 kali itu tercatat terlambat. Sehingga ini saya juga ingin berbagi bagaimana nih Bu Epita yang ingin saya hadapi ini seperti apa gitu solusinya gitu. Iya, baik Bapak. Dari yang Bapak sampaikan tadi, saya tangkap bahwa Bapak ingin bagaimana atau Bapak punya sedikit kendala di sekolah, saya menghadapi ada guru olahraga yang sering terlambat begitu Pak ya, bahkan lebih dari 4 kali. Nah, sebelum kemudian kita nanti ngobrol lebih lanjut nih Bapak, kira-kira tujuan dan harapan yang ingin Bapak capai dari perbincangan kita kali ini apa Pak? Harapan Bapak setelah nanti kita mungkin nanti berbincang-bincang tentang ini tadi ya, Bapak ingin mengatasi bagaimana guru olahraga yang sering terlambat ini. Ya, harapan saya sebetulnya saya ingin mencari solusi nih Bu Epita, bagaimana pendekatan yang harus saya lakukan. Karena ini juga saya baru mendapatkan kabar dari berbagai pihak ya, terutama dari rekan sejawat, kemudian juga dari security di depan. Kita mendapat laporan bahkan sudah sampai 6 kali di bulan ini saja sering terlambat, dan harapan saya mudah-mudahan saya bisa menemukan satu solusi yang efektif begitu, karena saya melihat juga rekan sejawat atau guru ini memiliki temperamen yang agak berbeda gitu ya, karakternya agak keras begitu ya. Nah, itu ingin harapan saya supaya guru tersebut kembali ke performance awal begitu ya. Iya, berarti Bapak menginginkan bahwa guru ini kembali ke kedisiplinan yang disepakati begitu Pak ya, dan tadi saya tangkap bahwa sebetulnya guru ini punya karakter yang agak berbeda begitu dari beberapa guru yang lain. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak, untuk Bapak sendiri guru atau guru ideal yang harusnya hadir di sekolah begitu, kalau Bapak sendiri bagaimana Pak, guru ideal yang seharusnya sesuai yang Bapak inginkan begitu? Ya, kalau saya guru ideal bagi saya itu kan khususnya di sekolah saya yang memang mengusung kedisiplinan dan integritas yang tinggi. Tentu saja saya pengen semua guru khususnya yang sedang saya hadapi ini memiliki integritas yang kuat, yang bagus, kedisiplinan juga luar biasa, tanggung jawabnya juga ada, karena kami mengusung bahwa tidak boleh ada jam pelajaran yang kosong karena tanpa alasan, dan ini sebagai bagian dari pelayanan prima sekolah kami gitu ya, ke sekolah yang saya pimpin begitu Bu Epita. Jadi guru ideal bagi saya itu punya integritas, punya disiplin yang tinggi lah begitu ya, dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya. Guru ideal menurut Bapak yang punya integritas tinggi, mungkin termasuk salah satunya untuk tidak terlambat tadi Bapak ya. Bolehkah saya tahu biasanya yang Bapak lakukan agar integritas itu tetap terjaga itu bagaimana Pak? Ya, selama ini memang secara umum saya sering melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan ya, dan tidak hanya pelatihan, di luar pelatihan juga ada rapat rutin bulanan dan mingguan.
Dan di rapat-rapat mingguan dan bulanan ini, terlebih lagi kalau bulanan itu lebih ke punya durasi waktu yang cukup panjang, ya. Di hari Sabtu itu dari jam 8 sampai jam 11 itu kita salah satunya adalah bagaimana men-treatment kembali, penguatan kembali tentang integritas secara umum. Begitu. Itu yang sejauh ini yang saya lakukan dengan pendekatan-pendekatan persuasif kepada kawan-kawan guru di tempat saya. Itu sejauh itu Bu Evita yang saya lakukan. Baik, berarti sebetulnya Bapak sudah melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan integritas ini Pak ya. Ada pertemuan tadi rutin, ada pertemuan mingguan juga, kemudian agar teman-teman Bapak Ibu guru ini tetap pada integritas yang Bapak harapkan tadi begitu ya. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini nih Bapak, bahwa tadi Bapak ingin dan sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya integritas ya. Nah, rencana Bapak untuk Bapak guru olahraga yang terlambat ini, kalau dilihat dari upaya yang sudah Bapak lakukan tadi, itu rencana Bapak apa yang bisa Bapak upayakan atau apa kira-kira rencana Bapak ke depannya untuk menghadapi guru ini supaya integritasnya tadi sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi? Ya, saya dari kemarin sempat terpikirkan oleh saya apa yang rencana yang akan saya lakukan itu, mengingat informasi yang saya sampai itu guru yang bersangkutan ini apa namanya pengantin baru ya, baru setahun dan memiliki bayi yang baru lahir. Saya juga tidak tahu apakah memang itu yang jadi kendala dan membuat sering terlambat ya, karena ini juga baru kabar saja, dan saya terpikirkan ingin melakukan pendekatan Bu Evita ya, pendekatan langsung ke rumah beliau, sekalian juga silaturahim. Itu yang terpikir oleh saya sejauh ini. Oh iya. Berarti rencana Bapak melakukan pendekatan persuasif dengan bersilaturahmi ke rumah guru yang bersangkutan Pak ya, untuk mengetahui lebih dalam, mungkin lebih lanjut apa kendala beliau, apakah memang hal tersebut yang menyebabkan integritasnya rendah begitu ya Pak ya. Adakah kira-kira Pak rencana yang lain selain bersilaturahmi ke rumah beliau? Ya, selebihnya mungkin saya coba, karena kan kendalanya karakternya ya agak berbeda dengan yang lain, tapi saya coba memberanikan diri sebagai kepala sekolah tentu saja, yang mendorong saya untuk apa namanya, melakukan sebuah upaya pemecahan masalah, yaitu memanggil yang bersangkutan di waktu khusus ya, di ruangan saya begitu. Dan yang tadi kalau yang rencana awal itu sudah akan dilaksanakan, itu yang terpikirkan oleh saya ke rumahnya. Kemudian yang kedua yang akan coba saya lakukan mungkin adalah memanggil di ruangan saya untuk berdiskusi atau berbincang lebih jauh lagi. Oh iya, baik. Berarti Bapak sudah merencanakan, sebenarnya sudah punya rencana ya, tadi yang pertama mungkin bersilaturahmi ke rumah beliau, kemudian yang kedua melakukan pemanggilan secara khusus untuk mendiskusikan masalah tersebut. Nah, kira-kira ini rencana Bapak kapan ingin Bapak laksanakan begitu Pak, supaya bisa terrealita begitu? Ya, karena ini hari hari Jumat, dan kebetulan juga hari ini juga informasi yang sampai itu di meja daftar hadir itu terlambat lagi yang bersangkutan. Jadi saya rencana besok ya, hari Sabtu atau hari Minggu lah, 2 hari besok ini saya akan mengunjungi rumahnya, dan hari mungkin dengan harapan ketika mengunjungi rumahnya hari Sabtu besok, kalau tidak ada halangan hari Minggu, dan hari Seninnya ketika saya memanggil yang bersangkutan itu mungkin sudah bisa ada progres, karena saya berpikir dengan datang ke rumahnya mudah-mudahan bisa sisi emosionalnya sudah bisa lebih bisa dikendalikan begitu ya, karena karakternya agak berbeda tadi yang saya bilang gitu. Jadi hari Senin dipanggil, kita berdiskusi di ruangan saya, mudah-mudahan bisa ada solusi dan jalan keluar yang
Ya, Iya. tadi itu. Baik Bapak, berarti tadi Bapak rencananya besok ya Pak ya, besok atau lusa, Ya, Sabtu Minggu weekend, bersilaturahmi. Kalau kemudian sudah ada ikatan emosional, nanti hari Senin rencananya Bapak panggil untuk berdiskusi terkait dengan ini ya, iya solusi betul. masalah ini begitu ya Bapak ya. Ya Bapak, dan siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk memastikan bahwa ini akan terlaksana begitu Pak kira-kira? Ya, jelas ya kalau besok atau lusa, saya ke rumahnya, itu akan ditemani oleh wakil kepala sekolah saya di bidang kesiswaan ya, yang mungkin, apa namanya, bisa ikut juga di situ menjadi, mediasi dan sebagainya karena, saya merasa bahwa ada kedekatan hubungan emosional juga dengan wakil kepala sekolah saya, ya terutama dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu saya untuk mengkomunikasikan ini. Ya, baik Bapak. Luar biasa sekali. Berarti Bapak berencana aksinya besok berkunjung dan bersama wakil kepala sekolah ya Pak ya, karena Betul. kayaknya dekat dengan beliau. Dan hari Ya, Seninnya pemanggilan. hari Senin pemanggilan. Baik Bapak, jadi rencana Bapak akan berkunjung ke rumah beliau bersama wakil kepala sekolah dan itu akan dilakukan besok atau minggu, kemudian Seninnya diskusi dan pemanggilan. Begitu ya Ya, Bapak ya. betul sekali. Ya, baik Bapak, berarti Bapak sudah menemukan, solusi dari apa yang tadi Bapak ingin dapatkan dari hasil perbincangan kita, Bapak. Dan tadi Bapak sudah juga menyampaikan bahwa rencana aksinya udah ada waktunya dan siapa yang membantu. Dan saya berharap ini semua, bisa Bapak jadikan komitmen sehingga mudah-mudahan ini akan menjadi penyelesaian masalah bagi tadi guru yang integritasnya menurut Bapak kurang begitu ya. Ya, mungkin itu Bapak, dan bagaimana perasaannya Pak setelah kita ngobrol ini Pak? Ya, saya merasa lega Bu ya karena, ada yang selama ini, minggu ini saya merasa pikiran saya agak terganggu juga dengan yang bersangkutan karena ini menjadi bahan pembicaraan juga di kalangan orang tua ya, karena gurunya terlambat terus. Saya jujur merasa lega sekali karena ada yang mau mendengarkan, permasalahan yang saya hadapi dan, percakapan ini membuat saya makin kuat. Jadi apa yang sudah saya pikirkan kemarin itu, semakin kuat bahwa saya harus melakukan pendekatan itu. Itu aja sih, terima kasih sebelumnya. Ya, Atas sama. Baik Bapak, sama-sama karena Bapak sudah menemukan sendiri bahwa apa yang harus Bapak lakukan. Nanti mungkin progresnya, nanti saya akan menanyakan ceritanya gitu Pak ya, gimana cerita kunjungannya, home visitnya ke rumah ini apa guru olahraga Bapak, sehingga mungkin akan menjadi pembelajaran juga untuk saya dan menjadi insight baru untuk saya. Terima kasih Pak Iwan sudah bersedia bercerita. Mungkin itu saja akhir dari coaching kita Bapak ya. ya, Nanti terima kasih mungkin juga. ya nanti yang jelas saya menunggu cerita nih setelah nanti berkunjung biar saya tahu bagaimana progres dari apa yang sudah kita perbincangkan. Baik, nanti saya kabari ya Ibu ya. Baik Bapak. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Evita yang telah melakukan proses coaching kepada Pak Iwan. Saya mengucapkan terima kasih dan tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya buat Bu Evita dan Pak Iwan yang sudah melakukan coaching dengan sangat luar biasa, sangat baik begitu ya proses coaching yang sudah dilakukan, gitu ya. Tentunya performa yang luar biasa yang ditunjukkan oleh coach untuk memberikan apa ya obrolan-obrolan atau masukan-masukan yang sangat begitu berharga buat Pak Iwan sebagai coach begitu. Bu Evita. Iya Bapak. Ya, bagaimana nih perasaan Bu Evita nih selama proses coaching tadi menurut Bu Evita? Perasaan saya pertama saya senang Pak karena bisa apa ya dari proses coaching itu tadi bersama Pak Iwan saya bisa menggiring dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Iwan bisa menemukan
solusi dan potensi untuk bisa mengurai mengurai tadi permasalahan yang diperbincangkan Bapak. Jadi saya merasa cukup berhasil gitu dalam proses coachingnya. Meskipun tadi saya merasa juga agak kesulitan menemukan kata kuncinya gitu, tapi sepertinya saya tadi cukup cukup berhasil menangkap meskipun tidak secara keseluruhan begitu. Masih saja tetap merasa saya belum sangat sukses gitu bisa menemukan kata kunci dengan cepat. Mungkin begitu Pak Khusus. Baik nih, terima kasih Bu Evita nih sudah memberikan sebuah pembelajaran yang luar biasa. Menurut Bu Evita, bagaimana performa coach yang telah dilakukan tadi, Bu Evita? Baik, menurut saya seperti yang saya sampaikan tadi Bapak, kalau penilaian diri saya sendiri sepertinya sudah cukup baik, meskipun itu tadi saya merasa masih belum itu tadi tetap kesulitannya dalam menemukan kata kunci. Jadi ini apakah sudah tepat kata kunci yang saya buat gitu, saya pakai. Saya tadi rasanya kalau tidak salah integritas. Jadi karena kata kunci itu kan cirinya berulang-ulang disampaikan oleh kunci. Iya. Jadi tadi rasanya memang Pak Iwan menginginkan sebuah integritas begitu. Jadi itu yang saya gali. Terus betul. Jadi saya merasa cukup bisa berlatih dan mudah-mudahan bisa mengembangkan ke depannya, dan tapi tetap saja Pak merasa belum maksimal. Seperti saya harus banyak belajar lagi begitu. Meskipun cukup senang karena sudah bisa menggiring pada menemukan potensi diri begitu. Iya, baik. Terima kasih Bu Evita nih. Walaupun memang sudah bagus ya, luar biasa, tapi menurut Bu Evita sendiri masih ada kekurangan yang mungkin kekurangannya ini bisa ditutupi dengan proses berlatih secara rutin begitu Bu Evita ya, di proses coaching yang selanjutnya Bu Evi. Bu Evi, dari proses diskusi kita kali ini, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, Bu Evita. Iya, silakan Bapak, dengan senang hati saya akan mencoba mendengarkan. Ya, baik Bu Evita. Terima kasih Bu Evita dan Pak Iwan yang sudah melakukan proses coaching yang sudah sangat baik ya. Dari proses yang dilakukan oleh Bu Evita ini ingin mengembangkan di area menemukan kata-kata kunci dari sebuah proses coaching begitu ya Bu Evi ya. Dari hasil amatan saya gitu ya, pertama dari proses alur tirta yang sudah dilakukan sama Bu Evita sudah sangat baik merunut proses alur yang sudah dilakukan. Pertama dari tujuan dan harapan, Bu Evita sudah melakukan itu dengan baik, menanyakan tujuan dari proses coaching yang akan dilakukan, kemudian harapan coaching dari proses coaching yang akan dilakukan. Ini sangat teramati dengan jelas, tadi sudah disampaikan sama Bu Evita sebagai coach begitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu alur identifikasi yang mana Bu Evita sudah sangat baik. Bagaimana Bu Evita menanyakan guru ideal itu seperti apa, itu diawali dari identifikasi untuk menanyakan guru ideal seperti apa yang diinginkan oleh Pak Iwan sebagai coach gitu ya. Identifikasi selanjutnya yaitu Bu Evita itu menanyakan integritas yang disampaikan sama Pak Iwan adalah kata kunci integritas. Saya amati Bu Evita sudah menemukan kata kunci yang luar biasa ya dari proses penjelasan Pak Iwan yang begitu panjang dan cepat begitu, tapi Bu Evita sudah menangkap kata kunci integritas ya seperti apa yang sering dilakukan gitu sama Pak Iwan di sekolah. Nah, kemudian Bu Evita juga sudah melakukan proses percakapan rencana Pak Iwan yang akan dilakukan, kemudian ada 2 rencana tadi yang akan dilakukan sama Pak Iwan, ini juga tergali dengan baik ya. Pertama adalah upaya Pak Iwan ya yang sudah dilakukan, kemudian upaya lain yang belum dilakukan sama Pak Iwan itu juga rencana aksi yang sudah tergali oleh Bu Evita secara baik dalam proses coaching ini. Kemudian di tanggung jawab juga Bu Evita juga sudah menanyakan begitu dengan jelas
gamblang, kapan dilakukan, kemudian siapa orang yang bisa membantu proses rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Iwan juga itu sudah dilakukan dan sudah ditanyakan sama Bu Evita secara gamblang, secara jelas dan begitu meyakinkan begitu ya, sehingga Pak Iwan menjawab itu dengan baik, menanyakan dengan menjawab itu dengan baik, kemudian menjawab dengan jelas begitu ya. Kapan, siapa, dan di mana dilakukan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Iwan. Itu secara keseluruhan Bu Evita yang dapat saya amati dalam proses coaching yang tadi dilakukan sama Bu Evita. Nah, menurut Bu Evita seperti apa Bu Evi ini? Ini hasil amatan saya ya dari proses coaching yang sudah dilakukan sama Bu Evita. Menurut Bu Evita sendiri bagaimana tanggapannya dari proses pengamatan tadi? Aduh, luar biasa sekali Bapak, terima kasih atas apresiasinya, itu kok kedengarannya bagus semua ya. Padahal saya merasa masih banyak yang kurang, tapi kalau memang itu yang Bapak sampaikan, terima kasih sekali, mudah-mudahan saya bisa ke depannya lebih baik lagi, mungkin itu saja Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Evita. Nah, ada beberapa atau mungkin yang bisa saya berikan saran barangkali Bu Evita kalau berkenan, izinkan saya untuk menyampaikan saran ya untuk proses coaching yang sudah dilakukan sama Bu Evita. Satu hal saja Bu Evita tadi dari proses coaching di alur identifikasi ya, yang mana Bu Evita menangkap kata-kata kunci yaitu integritas gitu ya, integritas dari proses percakapan Pak Iwan yang begitu panjang kemudian cepat gitu, sehingga Bu Evita menangkap itu adalah integritas menjadi sebuah kata kunci begitu ya. Kemudian Bu Evita langsung menanyakan rencana aksi gitu ya, rencana aksi dari identifikasi itu sebenarnya dari identifikasi integritas itu bisa digali lagi. Contohnya misalkan integritas yang dimiliki oleh guru olahraga yang dimiliki guru olahraga ini seperti apa menurut Pak Iwan. Kemudian mungkin bisa dilakukan pertanyaan lagi bahwa yang sudah dilakukan sama Pak Iwan itu kepada guru olahraga mendengar laporan dari teman-teman sejawat itu seperti apa. Jadi tidak langsung loncat kepada rencana yang akan dilakukan sama Pak Iwan. Jadi dari proses identifikasi mungkin bisa dilengkapi itu ya Bu Evita ya, dari kata integritas sendiri, apa yang sudah dilakukan sama Pak Iwan, kemudian yang sudah dilakukan sama Pak Iwan, kemudian integritas yang dimiliki oleh guru olahraga tersebut seperti apa, itu mungkin bisa digali lebih dalam lagi gitu ya, sebelum ditanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Iwan terhadap guru olahraga tersebut. Mungkin sarannya itu Bu Evi yang dapat saya sampaikan. Menurut Bu Evi gimana ini? Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas masukannya. Mungkin memang saya harusnya lebih dalam menggali sehingga menemukan kata kunci yang lebih detail gitu ya Pak ya. Baik, nanti kalau di proses coaching berikutnya saya akan lebih memperdalam untuk proses identifikasi sehingga proses coaching yang akan saya lakukan berikutnya akan lebih meningkat dan lebih sempurna gitu Pak. Terima kasih Bapak untuk masukannya dan sarannya. Baik, terima kasih. Dari proses kita diskusi ini, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Evita ini seperti apa Bu Evi? Tindak lanjut saya akan mencoba mempraktekkan coaching ini sesering mungkin Pak, mungkin dengan teman-teman rekan sejawat saya, dan saya akan berusaha mengembangkan itu tadi kalau memang berlatih untuk identifikasi dan menemukan kata kunci. Jadi harapannya membiasa jadi lebih ahli begitu, bisa menemukan kata kunci. Baik, mudah-mudahan Bu Evi ya dengan proses latihan berlatih proses coaching ini nanti menemukan kata-kata kunci itu gampang dan mudah gitu dalam menangkap kata-kata kunci yang disampaikan sama coaching, mudah-mudahan ya Bu Evi ya. Bu Evi, dari proses kita dialog ini gitu ya, sebagai penutup gitu ya, perasaan Bu Evi apa nih dari
dari hasil pengamatan saya ini, Bu Evi. Baik, perasaan saya excited, Bapak, senang sekali karena dengan begini saya bisa mendapatkan masukan, saya bisa tahu area mana yang harus saya tingkatkan dan yang sudah baik, sehingga nanti ke depannya tadi saya berharap bisa melakukan proses coaching dengan baik sehingga saya bisa maksimal dalam meningkatkan potensi rekan kerja saya. Itu ya perasaan saya, Bapak. Jadi terima kasih sekali karena sudah bersedia menjadi pengamat dalam proses coaching saya. Jadi ada sesuatu yang bisa diperoleh gitu dari proses ini, Bu Evi? Iya, Bapak. Jadi itu tadi kalau ternyata untuk menemukan kata kunci kita mungkin harus melakukan proses identifikasinya lebih spesifik begitu ya, Pak ya, sehingga kita lebih bisa menggali menemukan kata kunci. Itu insight yang saya dapat, Bapak, dari hari ini. Terima kasih atas masukannya. Iya, baik, sama-sama Bu Evi. Terima kasih sudah sama-sama kita berdialog, berdiskusi. Saya sudah melakukan pengamatan proses coaching yang sudah dilakukan Bu Evita sudah sangat baik, luar biasa sekali. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran juga buat saya sendiri, Bu Evi. Terima kasih atas proses coaching yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua, Bu Evi ya. Nah, nanti hasil pengamatan ini saya akan catat kepada supervisi akademik ya, Bu Evi ya. Baik, terima kasih Bu Evi dan Pak Iwan yang sudah melakukan proses coaching pada kesempatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan proses coaching dengan alur tirta dengan sebaik-baiknya dan kita bisa mengembangkan di area-area yang barangkali saat ini belum kita kembangkan secara maksimal. Terima kasih semuanya Bu Evi, Pak Iwan. Saya akhiri, mohon maaf bila mana ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan di hati sanubari teman-teman. Saya tentu sebagai pengamat mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.